Mulai ya. Oke, Pak. Admit di link Zoom. Baik Bapak Ibu semua, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap semangat, kita sama-sama untuk belajar, berkarya, dan berinovasi bersama Guru Inovatif Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur pada sore hari ini kita bisa kembali untuk belajar bersama dan kita akan sharing bersama melalui Guru Inovatif Indonesia yang pada kali ini kita akan banyak sharing ataupun kita akan berdiskusi terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Tentu kalimat kurikulum Merdeka Belajar ini sudah tidak asing lagi tentunya bagi Bapak Ibu semua, khususnya bagi para pendidik ataupun para sivitas akademika di luar sana. Ini sudah digaungkan dari beberapa waktu yang lalu ataupun tahun yang lalu lebih tepatnya. Ini sudah mulai berjalan. Sudah ada Bapak Ibu pernah mendengar istilah fasilitator sekolah penggerak, ada istilahnya guru penggerak juga, kemudian ada istilahnya profil pelajar Pancasila. Mungkin bagi Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali dan sudah sering Bapak Ibu dengar. Nah, itu semua adalah bagian dari kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek yang pada beberapa waktu yang lalu Kemendikbud dan Kemenristek sudah menjadi satu, yang salah satu produknya adalah kurikulum Merdeka Belajar ini. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sedikit pesimis ataupun tanda kutip ganti menteri ataupun ganti pejabat itu ganti kurikulum. Mungkin istilah tersebut pun sangat sering kita dengar gitu pun, ataupun pendapat itu sangat sering keluar dari kita sebagai insan pendidikan. Tapi percayalah Bapak Ibu, semua kebijakan yang keluar ataupun semua aturan yang keluar itu berdasarkan atas riset, atas pembelajaran tertentu di lapangan, baik secara teoritis maupun secara praktisnya di lapangan seperti apa. Sehingga muncullah satu kebijakan atau satu produk pendidikan yang tujuannya tentu dengan tujuan yang sangat baik. Nah, mengingat memang sekarang bagaimana pendidikan kita terpusat ataupun terfokus pada siswa. Kalau dulu mungkin guru-guru ada anggapan kalau guru-guru ataupun pendidik lebih sibuk di administratif ataupun di RPP. Nah, pada salah satu produknya ataupun salah satu item kebijakannya adalah tidak ada RPP sekarang istilahnya, ataupun diganti beberapa hal yang disederhanakan. Kalau mungkin dulu ada RPP, sekarang sudah tidak menggunakan RPP ataupun diganti menjadi modul istilahnya. Kemudian dari capaian-capaiannya juga lebih disederhanakan dan berfokus pada siswa. Nah, itu semua memang adalah bentuk ataupun turunan dari kurikulum Merdeka Belajar ini. Dan semoga kita sebagai insan pendidikan, apakah Bapak Ibu seorang guru, dosen, ataupun kepala sekolah, pengawas, dan lain sebagainya, tentunya bisa kita bersinergi. Bersinergi antara komponen-komponen tersebut untuk mendapatkan ataupun meningkatkan kualitas pendidikan. Pada sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita dari Kementerian ataupun dari Pusat Pengembangan Kurikulum di Kemendikbudristek yang pada hari ini diwakilkan oleh Ibu Dwi
Ibu Dwi yang menjadi perwakilan dari Kemendikbudristek, khususnya pada bagian kurikulum. Nah, nanti Bapak Ibu akan banyak ataupun bisa kita coba tanya lebih dalam lagi. Apa sih maksud kebijakan? Ataupun arah besar dari kurikulum Merdeka ini. Nah, tentu beliau yang dari kementerian atau pusat lah yang menjadi aktor yang ada pada perubahan-perubahan ini ataupun pada pengampu kebijakan seperti itu. Yang nanti Bapak Ibu kita akan simak dari arahan beliau ataupun dari sharing beliau terkait dengan arah ataupun kebijakan besarnya seperti apa. Lalu hadir juga pada workshop nasional kurikulum Merdeka Belajar pada sore hari ini juga ada Bapak Haryadi Ahmad, MPD, beliau adalah fasilitator sekolah penggerak. Nah, fasilitator ini juga adalah salah satu penggerak ataupun salah satu bagian yang turut untuk mensukseskan kegiatan yang ada di lapangan, apakah mendampingi kepala sekolah, mendampingi guru ataupun para pengawas di lapangan. Nah, jadi fasilitator itu adalah yang memiliki jaringan yang luas di lapangan ataupun yang mengetahui seperti apa keadaan di lapangan, khususnya mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin sekolahnya sudah pernah ataupun sudah menerapkan kurikulum ini. Tadi sedikit saya sudah bertanya kepada beliau, sekolah-sekolah penggerak angkatan awal sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka ini. Wah, ini adalah sesuatu hal yang baru tentunya, sesuatu hal yang memang sebuah perubahan yang dalam hakikinya adalah perubahan sebuah keniscayaan. Ketika kita tidak ingin ataupun tidak berubah, ataupun kita masih stagnan pada posisi kita yang sekarang, nyaman pada posisi kita yang sekarang, maka menurut mohon maaf jika memang ini keliru, ada hadis yang mengatakan bahwa jika hari ini lebih buruk ataupun lebih jelek dari hari kemarin, maka kita adalah orang yang celaka. Jika hari ini lebih ataupun sama gitu kan, sama dari hari kemarin, maka kita adalah orang yang merugi. Tapi jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Tentunya perubahan-perubahan ini harapannya tentunya membawa ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk informasi Ibu ataupun Bapak Ibu yang mewakilkan dari kementerian, bahwa peserta kita di workshop nasional kurikulum Merdeka Belajar ini sangat fantastis Bapak Ibu. Pesertanya ada dari seluruh Indonesia. Ada dari 34 provinsi yang berjumlah kurang lebih 250.000. Ada 250.000 para insan pendidikan, apakah guru, dosen, dan lain sebagainya, yang memang butuh gitu ya, butuh kejelasan, butuh arahan, dan butuh kita sama-sama untuk sharing dan belajar. Kenapa mungkin kali ini sangat banyak sekali pesertanya? Karena memang ini adalah sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang sering didengarkan tapi belum tahu secara mendalam seperti itu. Nah, insya Allah kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten dan yang memiliki kewenangan di sana. Ada dari Ibu Dwi sendiri, Bu Dwi Sulistiawati dari kementerian, kemudian ada dari beberapa fasilitator sekolah penggerak yang kami sudah hadirkan agar bisa sama-sama kita sharing pada workshop nasional kurikulum Merdeka Belajar bersama Guru Inovatif Indonesia. Untuk diketahui, salam kenal dari saya Bapak Ibu, saya adalah Muhammad Suhardi. Sehari-hari adalah dosen juga di Universitas Pendidikan Mandalika yang hari ini akan memandu ataupun memantau acara ini, dan semoga kegiatan kita ini mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi pertama, karena kita tidak akan
tidak akan bergerak ataupun tidak akan melakukan sesuatu jika tidak ada kebijakan yang keluar. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kebijakan ini keluar dari pemerintah pusat, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Maka untuk memulai pada sore hari ini, kita akan langsung menerima arahan ataupun mendengarkan bagaimana kebijakan ataupun arah dari kebijakan kurikulum Merdeka Belajar ini. Dan semoga kata-kata merdeka ini ada sesuatu hal yang, wah, konotasinya bagus nih. Maka insya Allah kedepannya akan menghasilkan hal yang lebih bagus. Kepada Ibu Dwi, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Suhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung pada workshop nasional Kurikulum Merdeka pada sore hari ini. Semoga pada kesempatan ini kita bisa sharing pengalaman, sharing pengetahuan agar bisa menambah informasi juga bagi kita semua untuk lebih memahami bagaimana implementasi kurikulum merdeka itu. Mungkin sebelum masuk ke sesi apa itu kebijakan kurikulum merdeka, mungkin terkait materinya saya belum bisa share screen karena saya bergabung melalui Zoom meeting, tapi saya sampaikan secara langsung saja ya Bapak Ibu terkait kebijakan kurikulum ini. Jadi pada kurikulum merdeka ini kita berdasarkan pada beberapa kebijakan yang sudah disesuaikan, sudah ditetapkan pada tahun 2022 ini. Yang pertama adalah Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 terkait standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah, di mana standar kompetensi lulusan ini merupakan kriteria minimal. Jadi apa saja hal-hal minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan dari setiap peserta didik yang diperoleh dari setiap hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Jadi standar kompetensi lulusan ini menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Jadi pada Permendikbud nomor 5 tahun 2022 ini yang menjadi acuan bagi kurikulum yang saat ini menjadi opsi pilihan bagi Bapak Ibu semuanya. Dan pada kebijakan yang kedua adalah kebijakan terkait standar isi ya Bapak Ibu. Jadi pada standar isi ini ada pada Permendikbud nomor 7 tahun 2022. Standar isi ini dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi apa saja yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Jadi ruang lingkup ini merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran dan dirumuskan berdasarkan muatan wajib apa saja yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta konsep keilmuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikannya. Standar isi ini juga menjadi acuan untuk kurikulum merdeka, kurikulum 13, dan kurikulum darurat. Kemudian peraturan yang ketiga adalah Permendikbudristek nomor 16 tentang standar proses dan Permendikbudristek nomor 21 tentang standar penilaian. Keempat standar ini yang menjadi rujukan Bapak Ibu baik yang menerapkan kurikulum 13, kurikulum darurat maupun kurikulum merdeka. Dan yang kemarin sudah kita keluarkan pada bulan April itu terkait Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Di sini mungkin Bapak Ibu semua sudah memiliki ya dokumen tersebut. Di sini memuat 3 hal yaitu terkait 3 opsi kurikulum yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi satuan pendidikan pada tahun 2023 sampai tahun 2024 memiliki 3 opsi kurikulum, yaitu
bisa menerapkan kurikulum 13 atau bisa pula menerapkan kurikulum darurat, dan opsi terakhir adalah menerapkan kurikulum merdeka. Dan yang mendasari kebijakan-kebijakan yang menunjang pemulihan pembelajaran adalah Keputusan Kepala BSKP nomor 33 yang merupakan perubahan atas Keputusan BSKP nomor 8 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang dasar dan jenjang menengah pada kurikulum merdeka. Jadi yang sebelumnya di Keputusan Kepala BSKP nomor 008 sekarang termuat dalam Keputusan BSKP nomor 033 tentang capaian pembelajaran. Ini mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMK, pendidikan kesetaraan dan pendidikan khusus, semuanya sudah ada pada Keputusan BSKP nomor 33. Di situ tidak ada perubahan deskripsi dari keputusan yang 008, hanya ada tambahan capaian pembelajaran untuk jenjang SMK dan pendidikan kesetaraan serta pendidikan khusus. Jadi untuk yang PAUD sampai SD, SMP, SMA itu tidak ada perubahan isi dari capaian pembelajaran. Kemudian satu kebijakan terakhir yang terkait pemulihan pembelajaran adalah Keputusan Kepala BSKP nomor 09. Pada keputusan ini tentang dimensi, elemen, dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Pada keputusan ini termuat jabaran alur perkembangan kompetensi untuk tiap-tiap fase. Inilah yang menjadi rujukan Bapak Ibu dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan dalam pemulihan pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih. Pilihan satu adalah menerapkan kurikulum 2013 secara penuh. Kemudian pilihan kedua adalah menerapkan kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian pada pilihan ketiga yaitu menerapkan kurikulum merdeka. Itu tadi ketiga opsi pilihan kurikulum yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan. Dan satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap. Jadi proses implementasi kurikulum merdeka ini dilakukan bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Jadi pada tahun 2021 ini kita sudah ada beberapa sekolah yang sudah tergabung dalam sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Ini sebagai dasar kita implementasi pertama itu dilakukan di 2.500 sekolah penggerak tersebut. Dan kurikulum ini diterapkan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA untuk di SD-nya kelas 1 dan kelas 4, SMP-nya di kelas 7, dan SMA serta SMK-nya di kelas 10. Dan mulai tahun ajaran 2022 dan 2023, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka berdasarkan kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Jadi, pemerintah sudah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan satuan pendidikan tersebut untuk menggunakan kurikulum merdeka. Jadi, memang sebelum satuan pendidikan itu memilih, kita sudah menyiapkan angket, apakah memang satuan pendidikan tersebut sudah siap untuk menggunakan kurikulum merdeka. Dan 3 pilihan yang dapat diputuskan oleh satuan pendidikan tentang implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 adalah menerapkan beberapa bagian atau beberapa prinsip dari kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum. Itu adalah opsi pertama. Jadi satuan pendidikan dapat
menerapkan beberapa prinsipnya saja. Misalkan prinsip apa sih yang ada dalam kurikulum Merdeka? Salah satunya adalah adanya asesmen di awal pembelajaran. Jadi adanya asesmen tersebut sebelum Bapak Ibu melakukan pembelajaran, itu salah satu prinsipnya, atau bisa menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tanpa mengubah kurikulumnya, tetap menggunakan K13 tapi tapi juga menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu opsi pertama. Kemudian menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi pemerintah sudah menyiapkan beberapa contoh perangkat ajar mulai dari alur tujuan pembelajaran sampai modul ajar dan beberapa RPP untuk menjadi rujukan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan opsi yang ketiga yaitu menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri perangkat ajarnya. Jadi jika satuan pendidikan tersebut sudah siap, maka dapat mengembangkan sendiri perangkat ajarnya mulai dari alur tujuan pembelajaran sampai ke rencana pembelajarannya. Rencana pembelajaran itu dapat berupa RPP ataupun modul ajar. Dan apa sih keunggulan dari kurikulum Merdeka? Mungkin ini ya yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu semuanya di satuan pendidikan, kenapa kurikulum ini harus berubah, kenapa harus ada kurikulum Merdeka. Jadi inilah beberapa keunggulan kurikulum Merdeka yang yang saat ini kita akan terapkan, yaitu yang pertama yaitu kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dan mendalam. Jadi kalau di KD-KD kurikulum sebelumnya mungkin materinya banyak, sangat luas sehingga yang dipelajari siswa itu cukup banyak. Tapi pada kurikulum Merdeka ini kita mencoba materi-materinya difokuskan pada materi-materi yang esensial saja dan pengembangan kompetensi peserta didiknya berdasarkan fase. Jadi kalau dulu itu acuannya ditetapkan per tahun, pada kurikulum Merdeka ini kita tetapkannya dalam bentuk fase, yaitu capaian pembelajarannya per fase, di mana ada fase A, B, C, D, E, dan F. Fase A adalah untuk umumnya untuk kelas 1 dan 2, dan fase B umumnya untuk kelas 3 dan 4, fase C umumnya untuk kelas 5 dan 6, kemudian fase D untuk kelas 7, 8, dan 9, fase E untuk kelas 10, dan fase F adalah untuk kelas 11 dan 12. Dengan adanya fokus pada materi-materi yang esensial ini, diharapkan kegiatan belajar ini menjadi lebih mendalam dan bermakna, sehingga tidak terburu-buru dan proses belajarnya bisa menjadi lebih menyenangkan. Sehingga guru tidak dituntut menyelesaikan materi yang cukup banyak. Saat siswa belum tuntas satu materi langsung berpindah ke materi berikutnya karena diharapkan materi tersebut bisa disampaikan dalam waktu 1 tahun gitu. Jadi di sini kita sudah menyederhanakan materinya dengan hanya memuat materi-materi yang esensial dan juga penetapannya tidak lagi dalam 1 tahun tapi dalam 1 fase. Itu yang salah satu keunggulan kurikulum Merdeka. Dan keunggulan yang kedua yaitu dari kurikulum Merdeka ini pastinya lebih merdeka ya Bapak Ibu. Inilah kenapa disebut kurikulum Merdeka. Jadi memang ada memberikan kemerdekaan baik bagi peserta didik, guru maupun satuan pendidikan. Mungkin Bapak Ibu pasti bertanya di sini, apa sih yang kemerdekaan yang diberikan untuk peserta didik? Untuk peserta didik saat ini untuk di jenjang SMA tidak lagi ada program peminatan. Jadi peserta didik dibebaskan memilih mata pelajaran sesuai dengan pilihan mereka. Jadi saat ini adalah yang ada di kelas 11 dan 12 SMA adalah mata pelajaran pilihan. Jadi peserta didik bebas memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, serta aspirasinya. Jadi tidak ada lagi rumpun IPA, berarti ketika dia memilih IPA harus mempelajari matematika, fisika, kimia, biologi, padahal mungkin dia suka matematika, suka fisika, tapi tidak tertarik dengan biologi ataupun kimia. Jadi di kurikulum Merdeka ini lebih memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk bisa memilih langsung mata pelajaran apa yang memang mereka inginkan sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya.
Dan di kelas 10 ini juga kita sediakan keputusan sedang kita godok keputusan menteri terkait misalkan peserta didik ini ingin memilih setelah lulus dari SMA ingin memilih jurusan kedokteran, maka mata pelajaran apa yang harus dikuasai itu agar sinergi ketika mereka lulus SMA dan lanjut ke perguruan tinggi, mereka memiliki kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Jadi saat ini sedang kita rumuskan hal tersebut sehingga satuan pendidikan ketika memilih mata pelajaran tertentu itu sudah spesifik untuk memang akan menjurus ke program studi yang mana. Dan itu tadi yang untuk peserta didik ya, Bapak Ibu. Kemerdekaannya adalah tidak lagi adanya program peminatan tapi lebih ke mata pelajaran pilihan. Dan kemerdekaan untuk guru ini adalah guru mengajar sesuai dengan tahapan capaian dan perkembangan peserta didik dan karena memang student oriented ya, jadi guru mengajarnya ini diharapkan sesuai dengan capaian dan tahapan perkembangan peserta didik. Maka itu perlu dilakukan asesmen di awal pembelajaran. Asesmen di awal pembelajaran ini cukup mengetahui kompetensi awal apa yang sudah dimiliki peserta didik. Jadi ketika akan masuk ke materi ini, apakah memang sudah siap peserta didiknya untuk sampai sejauh mana pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut untuk masuk ke materi tersebut. Sehingga itulah perlunya dilakukan assessment di awal pembelajaran. Dan merdeka untuk satuan pendidikan. Apa sih kemerdekaan yang diberikan untuk satuan pendidikan? Satuan pendidikan memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengolah kurikulum serta pembelajarannya sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi ini benar-benar diberikan kebebasan. Salah satu contohnya adalah untuk bagaimana merumuskan kriteria kelulusan itu diserahkan ke satuan pendidikan, bagaimana memilih pendekatan pembelajarannya itu diserahkan ke satuan pendidikan. Jadi pendekatan pembelajarannya tidak hanya melulu pendekatan mapel, bisa bisa integratif, bisa sistem blok, itu satuan pendidikan yang diberikan wewenang penuh untuk memilih bagaimana mereka bisa mengorganisasikan pembelajarannya. Jadi memang benar-benar diberikan kemerdekaan bagaimana mereka mulai dari pengorganisasian, pelaksanaan sampai ke asesmen itu sendiri. Karena kriteria kenaikan kelas pun juga ditentukan oleh satuan pendidikan itu sendiri. Dan keunggulan kurikulum merdeka yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif, Bapak Ibu. Jadi diharapkan memang pada kurikulum merdeka ini pembelajarannya lebih ditekankan pada proyek. Kenapa mesti proyek? Karena dengan adanya proyek ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalkan isu lingkungan, isu kesehatan, ataupun isu lainnya yang memang mendukung pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Jadi memang adanya proyek, jadi 20-30% dari total jam pelajaran ini juga dialokasikan untuk penguatan melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan itu pun tidak menutup kemungkinan di dalam kegiatan pada pembelajaran intrakurikuler itu juga masih melakukan pembelajaran berbasis proyek. Jadi memang di kurikulum merdeka ini pembelajaran lebih banyak dilakukan dalam kegiatan berbasis proyek. Sehingga dengan adanya pembelajaran berbasis proyek ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik ya, untuk lebih menggali masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar sehingga itu juga menjadi pembelajaran yang lebih bermakna bagi mereka. Itu tadi beberapa keunggulan kurikulum merdeka, dan tadi sudah saya sampaikan satuan pendidikan bisa menentukan pilihan berdasarkan angkat kesiapan implementasi kurikulum merdeka. Namun untuk tahun 2022-2023 itu sudah ditutup ya pada bulan April 2002 yang lalu, sehingga memang
satuan pendidikan yang mungkin belum mengisi angket tersebut mungkin bisa mengikuti pada tahun berikutnya. Jadi untuk yang tahun 2022-2023 itu sudah ditutup, namun bisa mendaftar pada periode berikutnya. Dan 3 opsi implementasi kurikulum merdeka melalui jalur mandiri itu adalah yang pertama mandiri belajar, yang kedua mandiri berubah, yang ketiga mandiri berbagi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, apa itu mandiri belajar? Mandiri belajar adalah satuan pendidikan menerapkan beberapa bagian dari dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulumnya. Jadi satuan pendidikan tersebut masih tetap menggunakan K13, namun hanya menerapkan beberapa bagian dan prinsip-prinsipnya saja. Dan pada pilihan yang kedua yaitu mandiri berubah, satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada platform Merdeka Mengajar. Jadi kita ada platform Merdeka Mengajar, di situ ada beberapa perangkat ajar yang sudah disusun, Bapak Ibu bisa unduh beberapa perangkat ajarnya untuk diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Dan pada pilihan ketiga yaitu mandiri berbagi. Pada mandiri berbagi ini, satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri perangkat ajarnya, mengembangkan sendiri perangkat ajar, mulai dari alur tujuan pembelajaran sampai ke rencana pembelajarannya, itu mulai mengembangkan sendiri. Jadi itu yang di opsi ketiga. Dari ketiga opsi ini tidak ada pilihan yang mana yang paling benar dan mana yang paling baik, tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi opsi 1, 2, 3 tersebut adalah opsi yang paling sesuai. Jadi apa yang paling sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan, itulah opsi terbaiknya. Jika memang satuan pendidikan tersebut belum siap menerapkan kurikulum merdeka, maka bisa memilih opsi 1 yaitu mandiri belajar dengan tetap menggunakan K13 tapi menerapkan beberapa bagian dan prinsipnya saja. Kemudian apa sih strategi atau dukungan dari Kemendikbudristek dalam implementasi kurikulum merdeka secara mandiri? Jadi ada 6 strategi ya Bapak Ibu atau 6 dukungan yang sudah Kemendikbudristek lakukan untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Yang pertama yaitu guru dan kepala sekolah belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, guru dan kepala sekolah belajar kurikulum merdeka dengan mengikuti seri webinar. Yang ketiga yaitu guru dan kepala sekolah belajar kurikulum merdeka di dalam komunitas belajar. Dan yang keempat, guru dan kepala sekolah belajar praktik baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan, serta Bapak Ibu guru juga dapat memanfaatkan pusat layanan bantuan atau helpdesk untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, dan Bapak Ibu guru juga bisa bekerja sama dengan mitra pembangunan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kemudian apa sih platform Merdeka Mengajar, bagaimana belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi di sini, di platform Merdeka Mengajar itu Bapak Ibu jika sudah pernah masuk, itu masuknya melalui harus memiliki akun belajar.id dulu. Jika sudah memiliki akun belajar.id, maka Bapak Ibu bisa searching fitur-fitur yang ada di dalam PMM. Jadi diharapkan fitur-fitur ini akan bisa membantu Bapak Ibu guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri. Bagaimana platform Merdeka Mengajar ini bisa membantu Bapak Ibu guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? Bapak Ibu bisa lihat beberapa fitur dalam platform Merdeka Mengajar tersebut. Ada fitur mengajar, fitur belajar, dan fitur berkarya. Pada fitur mengajar ini sudah disediakan beberapa perangkat ajar yang saat ini sudah tersedia lebih dari 2.000 referensi ya Bapak Ibu perangkat ajar. Perangkat ajar itu bisa berupa RPP, modul ajar, modul project, dan buku siswa yang berbasis kurikulum merdeka. Jadi pada fitur mengajar ini
Bapak Ibu guru bisa mempelajari berbagai perangkat ajar yang sudah disediakan oleh kami, bisa mempelajari di situ dan mungkin bisa juga menerapkan di satuan pendidikannya. Dan di situ juga pada fitur mengajar ini ada asesmen murid. Di sini diharapkan pada bagian asesmen murid ini bisa membantu guru dalam melakukan analisis awal terkait kemampuan literasi dan numerasi dengan cepat, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap dan perkembangan peserta didik, di mana asesmen ini bisa digunakan oleh semua mapel. Jadi asesmen ini memang lebih menilai kemampuan literasi dan numerasinya, tapi bisa digunakan untuk semua mapel. Itu yang ada pada fitur mengajar pada platform Merdeka Mengajar. Sedangkan pada fitur belajar ini ada pelatihan mandiri. Jadi Bapak Ibu guru akan memperoleh materi-materi pelatihan yang bisa Bapak Ibu lihat pada fitur belajar. Di situ Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara mandiri dan mempelajari materi-materi pelatihan tersebut secara mandiri, kemudian bisa sharing informasi atau mendiskusikan materi-materi tersebut pada komunitas-komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Dengan adanya pelatihan mandiri ini, Bapak Ibu guru akan mendapatkan kualitas pelatihan yang sama. Itulah salah satu kenapa adanya platform Merdeka Mengajar ini diperlukan. Dan pada fitur belajar ini ada video inspirasi Bapak Ibu. Pada video inspirasi ini guru akan mendapatkan beragam video inspirasi untuk mengembangkan diri dengan akses yang tidak terbatas, sehingga beberapa video ini bisa adalah pelengkap untuk fitur untuk pelatihan mandiri tersebut. Ini bisa menjadi inspirasi dari Bapak Ibu guru untuk mengembangkan diri dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan pada fitur yang terakhir yaitu fitur berkarya, ini adalah berupa bukti karya. Di bukti karya ini Bapak Ibu membangun portofolio hasil karyanya sehingga dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi. Jadi di sini Bapak Ibu sudah memiliki perangkat ajar atau video-video pembelajaran bisa diunggah pada fitur berkarya di sini nanti, sehingga dari apa yang Bapak Ibu unggah bisa juga dilihat atau dipelajari oleh Bapak Ibu guru yang lain. Jadi guru bisa berkolaborasi untuk menginspirasi Bapak Ibu yang lain pada fitur berkarya ini. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih harus ada platform Merdeka Mengajar? Mengapa harus ada platform Merdeka Mengajar? Pasti pertanyaan yang akan muncul di benak Bapak Ibu. Jadi di sini dengan adanya platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses materi pelatihan yang sama dengan kualitas yang sama. Jadi sehingga satu Indonesia akan mendapatkan materi pelatihan yang sama. Jadi kalau dari berbagai sumber mungkin akan materi pelatihannya berbeda dan kualitasnya pun berbeda, tapi dengan adanya platform ini akan memberikan Bapak Ibu kesempatan dalam mengakses materi-materi pelatihan yang sama dengan kualitas yang sama pula. Dan dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini, Bapak guru di seluruh Indonesia dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan masing-masing. Jadi jika guru yang mungkin sudah pernah menelusuri platform ini, mungkin kecepatan belajarnya bisa lebih meningkat dan kecepatan belajarnya bisa masing-masing bisa disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu guru di satuan pendidikan tersebut. Kemudian dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini, setiap guru di seluruh Indonesia saling berjejaring antar wilayah. Itu tadi yang mungkin ada di fitur berkarya, karya-karya Bapak Ibu bisa masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar dan dapat dipelajari oleh Bapak Ibu guru yang di wilayah yang lain. Kemudian dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini,
Bapak Ibu guru juga bisa berbagi praktik baik dan saling menginspirasi. Tadi mungkin ada di ada di bagian apa, yang berkarya tadi, di fitur berkarya tadi bisa saling berbagi praktik baik dan membuat jejaring juga. Mungkin itu ya salah satu, beberapa hal yang harus kita ketahui kenapa perlunya adanya platform Merdeka Mengajar. Dan bagaimana cara menggunakan platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasi Merdeka Mengajar melalui Gawai atau Android di Google Play Store dan bisa juga langsung mengakses melalui laman situs guru.kemdikbud.go.id. Di sana sudah akan ada arahan untuk bagaimana mengakses platform Merdeka Mengajar. Namun untuk dapat masuk ke dalam beberapa produk platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu akun belajar.id atau untuk madrasah bisa menggunakan madrasah.kemenak.go.id. Itu beberapa akun-akun yang bisa masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar. Dan di situ Bapak Ibu, mohon maaf saya baca. Baik Ibu, Bu Dwi, mungkin Baik. kita Iya. diskusi ya Bu ya. Iya, silakan. Boleh kita diskusi? Baik. Iya, boleh. Baik. Baik Bapak Ibu semua, dan yang sudah hadir di Zoom meeting ataupun di live streaming sangat antusias sekali, meskipun ada sedikit kendala di kami, materi dari Ibu narasumber masih belum muncul, tetapi tidak menjadi permasalahan. Tadi kita juga simak Bapak Ibu, kita sudah fokus dengan seksama menyimak terkait dengan materi Bu Dwi tadi sangat menarik. Mungkin selama ini merdeka, tapi apanya yang merdeka gitu. Ternyata merdeka dari sisi muridnya, dari sisi gurunya dan sisi institusinya. Saya jadi teringat waktu saya masih SMP, SMA, kenapa saya harus pelajari fisika, kimia, padahal saya nggak suka sama sekali itu pelajaran. Saya sukanya pelajaran musik gitu kan. Saya suka pelajarannya olahraga, tapi kenapa saya harus pelajari ini barang gitu kan. Nah, itulah yang mungkin salah satunya merdeka untuk murid gitu di jenjang SMA. Mungkin ada sesuatu ataupun dinamika yang akan terjadi nanti. Bagaimana nanti ketika penjurusan ataupun pemilihan prodi di perguruan tinggi. Nah, tentunya pasti akan ada diskusi lagi, ada perkembangan lagi. Tapi saya secara pribadi gitu ya, saya apresiasi dan memang oh iya benar seperti inilah pembelajaran gitu untuk siswa-siswi. Jadi tidak dipaksa untuk belajar yang mereka tidak suka sama sekali gitu ya. Baik, kemudian dari sisi guru, jadi guru tidak perlu banyak lagi repot-repot terkait dengan administratif mungkin ya Bu Dwi, ataupun tidak banyak lagi yang harusnya tugasnya untuk mendidik dan mengayomi siswa gitu ya, akan lebih banyak mengerjakan administratif yang ada di laptop, yang ada di buku, sedikit-dikit tulis gitu kan. Itu yang akan merdeka untuk Bapak Ibu guru. Nah, insya Allah apa yang menjadi awal dasar dari kurikulum Merdeka Belajar ini menjadi awal untuk perubahan pendidikan yang lebih maju tentunya. Dan Bapak Ibu, sekali lagi, yang kita diskusikan pada sore hari ini, mungkin ini hanyalah fasilitator juga. Bapak Ibu lah yang harus lebih aktif juga untuk mencari informasi di situs Kemendikbud untuk guru.dikbud.id itu juga sudah ada. Kemudian petunjuk-petunjuknya, kemudian website yang Bapak Ibu bisa unduh ataupun Bapak Ibu bisa ikuti petunjuk-petunjuknya sudah lengkap di situs kemendikbud.ristek. Seperti itu Bu Dwi, dan mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ibu Dwi, kita sekitar 10 menit sebelum kita ke materi kedua. Saya persilahkan kepada Ibu Risma. Ibu Risma
Mutaufika yang sudah kami pilih untuk bertanya secara langsung kepada Ibu narasumber. Silakan Bu Risma, bisa di-unmute di Zoom meeting-nya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Muhammad Sadis dan Ibu Dwi. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini tadi pemaparan dari Bu Dwi itu sangat cukup jelas ya. Cuma saya sebagai seorang guru memang untuk kurikulum Merdeka Belajar ini sangat antusias sekali karena kita diberi kebebasan ya. Tidak hanya murid juga siswanya. Untuk pertanyaan saya mungkin itu lebih ke tadi ya keunggulan kurikulum Merdeka. Yang pertama itu kan lebih sederhana dan mendalam. Nanti itu akan dikelompokkan menjadi fase A, B, C, D, E, dan F. Itu asesmennya seperti apa ya? Nanti bisa masuk kelompok A, B, C, D, E, dan F-nya itu. Jika nanti misalnya, contoh saya mengajar di kelas 10. Kalau misalnya setelah hasil asesmennya ternyata anak ada di fase di bawah, misalnya contoh fase D, itu bolehkah atau bagaimana ya Pak? Saya kurang mengerti. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Bu Risma Mutaufika. Silakan Ibu Dwi terkait dengan asesmen. Nah ini, asesmen sekali lagi akan menjadi dasarnya dulu. Akan masuk fase mana untuk menentukannya. Silakan Bu Dwi Setiawati. Ya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Mungkin tidak langsung mulai kelas 10 ya. Misalkan kita bergerak dulu dari fase yang pertama, fase A. Ketika fase A, ternyata dalam fase A kita pasti sudah melakukan asesmen di awal pembelajaran. Kompetensi awal apa saja yang dipahami peserta didik, apakah sudah siap untuk masuk ke materi yang akan kita ajarkan. Itu fungsi asesmen di awal pembelajaran. Dan ketika di akhir fase ternyata misalkan peserta didik tersebut tidak mencapai di akhir kan pencapaiannya per fase ya. Misalkan fase A itu untuk kelas 1 dan 2. Ternyata di akhir kelas 2 untuk kompetensi matematikanya, capaian pembelajaran matematikanya itu tidak semuanya selesai. Ternyata di fase A ini dia tertinggal, hanya beberapa misalkan sebelum kita merumuskan ke asesmen, pastikan dari capaian pembelajaran tersebut diturunkan dulu ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diturunkan ke alur tujuan pembelajaran. Dari satu capaian pembelajaran ini, misalkan untuk fase A ini ada 10 tujuan pembelajaran. Ternyata setelah fase A selesai, setelah dia selesai 2 tahun di kelas 2 SD, ternyata hanya 7 tujuan pembelajaran yang tercapai, 3-nya ini tidak. Itu bagaimana? Maka cukup misalkan di raportnya memang dituliskan dia tidak mana yang perlu pemahaman lebih, mana yang perlu dikuatkan, tujuan pembelajaran mana yang belum tercapai, dan itu tugas guru berikutnya untuk menguatkan materi-materi tersebut. Jadi ketika misalkan di kelas 2, di kelas 3-nya ternyata 3 tujuan pembelajaran ini belum selesai, itu menjadi PR guru berikutnya. Bagaimana dia bisa memberikan pendekatan-pendekatan tertentu untuk bisa memberi agar kompetensi yang dimiliki anaknya bisa mulai dari nol yang di fase B-nya. Jadi bisa melakukan peer tutor sebaya, memberikan tambahan pembelajaran lebih. Itu beberapa pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru sebelum dia masuk ke jenjang berikutnya, sehingga memang diharapkan sih bisa terkejar. Jadi harus ada beberapa treatment yang dilakukan Bapak Ibu guru agar siswa tersebut tidak tertinggal maksudnya, tidak tertinggal. Tapi setelah dengan melakukan beberapa treatment mungkin ya, ada satu peserta didik gitu misalkan, sudah dilakukan beberapa pendekatan pembelajaran, sudah
berikan tambahan pembelajaran, sudah remedial, segala macam pendekatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, tapi ternyata di akhir lulus pun setelah lulus SD ternyata dia hanya untuk matematikanya misalkan ya, untuk matematikanya dia ternyata fase C-nya tidak tuntas. Itu ya cukup dideskripsikan, kita tidak bisa memaksakan peserta didik tersebut untuk menuntaskan ke fase C tersebut sampai tuntas, karena memang sudah dilakukan beberapa pendekatan, sudah dilakukan berbagai metode pembelajaran, tapi tetap juga tidak bisa. Itu memang berarti tinggal mendeskripsikan saja, memang pada capaian pembelajaran ini siswa tersebut matematikanya hanya mampu sampai di tujuan pembelajaran ini. Itu mungkin sama dengan ketika kita di madrasah ya Bapak Ibu, ketika satu peserta didik menyelesaikan Iqra 1 misalkan gitu, Iqra 1 dengan kecepatan menyelesaikan Iqra 2, walaupun dengan usia yang sama, itu tidak sama kecepatan satu peserta didik dengan peserta didik lain untuk menuntaskan materi tersebut, dan itu bukan problem. Ya memang untuk kemampuan membaca Al-Qur'annya dia hanya tidak bisa sama dengan siswa yang lain, tapi mungkin dia akan mempunyai kelebihan di materi yang lain, misalkan di akhlaknya, di fikihnya, atau yang lain. Jadi misalkan tadi di matematikanya memang tidak sampai, ya sudah tidak apa-apa. Tapi agar dia bisa lanjut ke jenjang SMP-nya, berarti yang perlu kita kuatkan adalah kompetensi yang materi-materi yang esensial. Apakah yang esensial itu sudah peserta didik itu miliki untuk masuk ke materi yang akan diajarkan, itulah yang pentingnya. Tapi ketika memang tidak tercapai tujuan pembelajaran tersebut sampai tuntas di fase akhir di jenjang tersebut, itu tidak masalah, karena kemungkinan memang pada mata pelajaran tersebut peserta didik itu lemah, tapi dia menonjol di materi pembelajaran yang lain. Jadi tidak bisa dipaksakan untuk satu peserta didik untuk menyelesaikan satu fase itu harus tuntas itu. Yang penting untuk meloncat ke jenjang berikutnya, kompetensi esensialnya itu mereka miliki. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih Ibu Dwi Setiawati atas jawabannya, dan memang seperti itu Bapak Ibu untuk asesmennya. Jadi memang Bapak Ibu lah selaku guru yang mengetahui sejauh mana kemampuan siswa. Nah, itu memang akan sangat utama sekali nanti, dan siswa pun tidak akan menjadi terbebani lagi dengan kemampuan-kemampuan yang harus dan atau yang wajib, bahkan yang diwajibkan oleh sekolah gitu ya. Baik, untuk Bu Dwi, terima kasih atas materi terkait dengan kebijakan ini. Memang kita spesial untuk Ibu Dwi Sulistiawati yang ada dari kementerian yang menyampaikan terkait dengan kebijakan besarnya seperti apa sih kurikulum merdeka ini. Nah, sehingga Bapak Ibu di lapangan ataupun para pelaksana, apakah Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu kepala sekolah itu tahu, oh seperti ini gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Dwi. Satu pertanyaan mungkin lagi yang ada di kolom chatting Bu Dwi terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ini, terkait dengan kebijakan. Ini sudah sampai sejauh mana implementasi dari kurikulum ini di lapangan, seperti itu Ibu, yang ada banyak yang bertanya. Apakah semua lapisan guru atau sekolah, ataupun tadi sempat juga saya dengar terkait dengan ini masih percobaan, masih kurikulum 2013 juga ada tadi juga. Nah, itu seperti apa ke depannya Ibu Dwi? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kurikulum merdeka ini sudah diimplementasikan di 2.500 sekolah pada tahun 2021-2022, dan itu untuk kelas 1, 4, 7, 10 ya Pak ya. Jadi kalau satuan yang sudah tergabung ke program sekolah penggerak 2.500 sekolah tadi, itu tahun 2022, 2023 itu baru akan menerapkan di 1, 2, 4, 5,
7, 8, 10, 11. Dan itu yang di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan ini memang ada narasumber-narasumber yang mendampingi ya, narasumber ahli yang mendampingi bagaimana implementasinya. Namun pada tahun 2022, 2023 ini kita mulai membuka implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Jadi dibuka untuk umum, satuan pendidikan di seluruh Indonesia boleh mendaftar sebagai sekolah yang menerapkan mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri. Dan itu sudah untuk tahun 2022-2023 itu pendaftarannya sudah kita tutup. Tapi pada implementasi kurikulum merdeka secara mandiri akan berbeda treatment-nya seperti program sekolah penggerak. Untuk satuan pendidikan yang menerapkan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, itu tidak ada pendampingan langsung dari pusat. Tidak ada narasumber yang mendampingi dari pusat, tapi kita ada mitra pembangunan yang bisa mendampingi, juga ada komunitas belajar, itu dan pendekatan melalui ke dinas-dinas pendidikan terkait yang diharapkan bisa mendampingi implementasi kurikulum merdekanya. Dan kedepannya seperti apa kita belum bisa memastikan. Jadi di tahun 2024 kita akan melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka ini, Pak. Jika hasilnya memang sesuai harapan kita semua, baru kita akan memutuskan kurikulum nasional yang akan dipakai itu apa. Mungkin demikian, Baik. Pak. Wah, menarik Bu Dwi, dan saya pribadi sangat apresiasi sekali, dan memang seperti itulah belajar, seperti yang ungkapan ataupun pengalaman kita ataupun Bapak Ibu yang pernah merasakan dulu, semua pelajaran kita harus pelajari gitu kan, semua harus dapat bagus, semua nggak boleh merah gitu kan, ataupun di bawah standar. Nah, inilah yang memang dasarnya saja sudah oke tujuannya, dan insya Allah pelaksanaannya juga nanti ke depannya tentu ada evaluasi, ada diskusi, akan banyak sekali nanti akan dirumuskan ataupun perbaikan-perbaikan mungkin saja, karena tidak ada yang sempurna dalam pelaksanaannya, tapi ketika kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin, ada evaluasi yang baik, nanti akan menghasilkan juga output yang bagus juga. Untuk Ibu Dwi, saya ucapkan terima kasih untuk materi terkait dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek yang terkait dengan kebijakan secara besarnya untuk pendidikan dan kurikulum Merdeka Belajar dalam kebijakan terbarunya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Dwi, dan semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu yang menjadi peserta pada sore hari ini. Karena memang sangat antusias sekali Ibu Dwi, bahkan Zoom ini sampai penuh 1.000 dan di live streaming sekitar 100.000 yang menyaksikan, yang memang kita sangat butuh ataupun sosialisasi ataupun bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan di lapangan sangat dibutuhkan sekali, yang harapannya menjadi masukan juga untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek yang kedepannya akan menjadi lebih baik. Untuk materi selanjutnya Ibu Dwi, jika memang berkenan untuk masih tetap di Zoom meeting, dipersilahkan, tapi jika memang sudah ada kegiatan yang lain, kami ucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke materi kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin undur diri, Pak. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Dwi Setiawati dari Pusat Kurikulum di Kemendikbudristek. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Haryadi Ahmad. Haryadi Ahmad, MPD. Beliau adalah dosen di Universitas Pendidikan Mandalika. Nah, beliau adalah salah satu dari sekian mungkin ribu dari fasilitator sekolah penggerak yang saya sendiri sahabat dengan beliau. Beliau adalah fasilitator di angkatan kedua kalau tidak salah dulu, yang mungkin sudah sangat tahu kondisi di lapangan. Dari sisi teorinya mungkin diberikan pelatihan, diberikan pengarahan dari kementerian, dari pusat,
kemudian beliaulah yang salah satunya di lapangan untuk mendampingi, tentunya mendampingi kepala sekolah, guru, kemudian pengawas terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, kita ingin sharing dan belajar bersama kepada beliau terkait dengan bagaimana konsep ataupun pelaksanaan yang ada di lapangan. Kepada Pak Haryadi Ahmad, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Suwardi. Ini sahabat saya. Ini sahabat ya. Pak Suwardi ini adalah sahabat saya di waktu S2, malah dari kampus yang sama. Saat ini memang kami mengajar di kampus yang sama, yaitu Universitas Pendidikan Mandalika. Boleh saya izin share screen dulu? Boleh ya? Ya, silakan, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kita sama-sama belajar ya. Saya berharap kita sama-sama belajar di sini di mulai Zoom ini tentang bagaimana sih konsep dasar kurikulum Merdeka Belajar itu. Tadi disampaikan oleh Bu Dwi itu sudah banyak sebenarnya, sudah inti-intinya yang disampaikan oleh Bu Dwi. Jadi saya hanya sedikit ingin kita sama-sama belajar di sini, Bapak Ibu. Tadi memang sudah disampaikan oleh Bu Dwi banyak hal. Sebelumnya salam kenal kepada Bapak Ibu peserta seminar dari Guru Inovatif Indonesia. Tadi disampaikan oleh Pak Suwardi ya. Dan di belakang layar itu ada Pak Ilham ya, yang untuk mensukses Pak Randi tadi ya, untuk mensukseskan acara seminar ini. Bapak Ibu, memang ini adalah pesertanya yang sangat antusias sampai dengan 200.000 lebih ya Bapak Ibu. Ini memang sangat antusias Bapak Ibu tentang bagaimana kurikulum Merdeka Belajar ini. Kurikulum Merdeka ini memang sangat Bapak Ibu yang kita sama-sama belajar Bapak Ibu di sini. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Haryadi Ahmad yang sehari-harinya adalah dosen di Universitas Pendidikan Mandalika yang dulunya IKIP Mataram ya, pada tahun 2019 berubah nama menjadi Universitas Pendidikan Mandalika. Jadi saya di sini masih belajar Bapak Ibu, meskipun saya kemarin mulai bulan Mei ditunjuk sebagai fasilitator sekolah penggerak di angkatan kedua Bapak Ibu. Cuman tentu Bapak Ibu sudah banyak mengenal, banyak tahu tentang apa sih kurikulum Merdeka ini atau kurikulum prototipe ini. Jadi ini kurikulum ini adalah kurikulum yang merdeka, yang tentunya pada saat ini ada kebebasan yang diberikan kepada siswa, ya, kepada guru, kepada satuan pendidikan untuk melaksanakannya. Jadi tadi disampaikan banyak hal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bila berkenan nanti bisa kita Bapak Ibu kita saling silaturahmi melalui bisa dari Facebook, ya, ada channel YouTube saya juga yang tentunya banyak tidak banyak di situ, tidak seperti Pak Suwardi ini dengan Guru Inovatif Indonesianya yang lebih dari sudah berpengalaman di dunia YouTuber. Jadi ada Twitter di sini dan ada Instagram saya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, Bapak Ibu yang saya hormati bahwa kalau kita melihat dari apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Dwi tadi bahwa siswa itu diberi kebebasan, kebebasan untuk memilih. Ketika mereka tidak suka dengan sesuatu, maka boleh berpindah ke lain. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, begitu juga dengan guru. Guru diberi kebebasan untuk mengajar sesuai dengan
kemampuan atau karakteristik dari siswa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sedikit saya akan mengupas nanti tentang sedikit kita akan sama-sama belajar di situ tentang bagaimana sih kebebasan dari satuan pendidikan. Saya hanya melihat dari satuan pendidikan untuk kurikulum merdeka ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat dari visi pendidikan Indonesia ke depan bahwa bagaimana mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, ya, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Tentu Bapak Ibu, ini yang disebut dengan pelajar Pancasila atau yang sering disebut dengan profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu lebih kenal tentang lebih paham tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Ini adalah visi pendidikan Indonesia ke depan. Jadi sudah mulai diterapkan dari 2 tahun yang lalu, ini mudah mulai diterapkan di satuan pendidikan yang tentunya masih yang mengikuti program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan seperti baju saya ini Bapak Ibu. Jadi dari setahun yang lalu sudah mulai diterapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara yang sangat-sangat saya banggakan pada kesempatan hari ini kita akan coba belajar. Nah, Bapak Ibu, coba kita melihat sejenak tentang apa yang pernah disampaikan oleh pakar pendidikan di Indonesia, yaitu tokoh pendidikan kita di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Memberi ilmu dari kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan ya, hidup manusia, baik dalam masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Nah, jadi maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat, ya, Bapak Ibu, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu, inilah dasar kurikulum pendidikan Indonesia. Bagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Dwi itu adalah memang kurikulum Merdeka Belajar ini harus disesuaikan dengan karakteristik siswa itu sendiri, yang nantinya akan dibagi dari berbagai fase, dari fase A sampai seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat apa saja sih elemen penting di dalam pendidikan itu sehingga tercapainya guna pentingnya untuk menciptakan masyarakat yang maju. Yang pertama adalah tinggi angka partisipasi siswa yang ditunjang oleh kesadaran, ya, elemennya kesadaran partisipasi, ada aksesnya lebih mudah, ada keterjangkauannya dan tekanan eksternalnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari yang elemen kedua yaitu hasil pembelajaran yang berkualitas, ya ini ditunjang oleh kurikulum yang sebentar lagi akan kita bahas. Ini adalah sedikit sekali dari elemen ini, dari elemen kurikulum merdeka ini yang sedikit sekali untuk kita bahas. Itu nanti akan kita membahas tentang bagaimana kurikulum dan program di satuan pendidikan sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kedua, dari elemen yang kedua yaitu pola pikir dan agen siswa, ya, bagaimana infrastrukturnya, pedagogiknya, penilaiannya tadi disampaikan oleh Bu Dwi, itu ada asesmen sebelum melakukan proses pembelajaran dan sesudah pembelajaran itu tetap akan dilakukan. Dan bagaimana ekosistem di satuan pendidikan yang masing-masing satuan pendidikan itu berbeda antara satuan pendidikan yang lain dan satuan pendidikan yang lain, meskipun dalam satu daerah itu berbeda ekosistemnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari elemen yang ketiga yaitu bagaimana distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif. Nah, inilah menunjang bagaimana masyarakat itu bisa maju yang kompeten dan sejahtera di dalam
eh, pendidikan kita. Kalau kita melihat bahwa dari elemen ini, bahwa Bapak Ibu, di elemen ketiga ini ditunjang oleh geografis. Geografis kita paham betul bahwa salah satu geografisnya adalah tidak mungkin kami di Lombok menerapkan kurikulum yang sama dengan di Jakarta, karena geografis kami berbeda. Jadi kalau kami di Lombok itu geografisnya terdiri dari gunung dan pesawahan, dan begitu juga dengan pinggir pantainya. Nah, kalau di Jakarta berbeda lagi, dengan akses yang sesuai, akses yang memadai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dalam budaya dan sosial ekonomi ini juga mempengaruhi bagaimana peran penting dalam menciptakan masyarakat maju di dalam pendidikan itu sendiri. Infrastrukturnya, ini infrastruktur yang ditunjang bagaimana pemerintah mempunyai visi misi yang sama di dalam memajukan satuan pendidikan itu sendiri. Dan begitu juga dengan pembiayaan, apakah bisa terjangkau atau tidak di dalam proses pendidikan. Ini yang mempengaruhi tercapainya masyarakat yang maju di dalam pendidikan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa belajar sepanjang hayat itu memang bisa dilakukan dari mana saja, baik itu dari pendidikan formal, informal, dan non formal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat bahwa bagaimana sih cita-cita kebijakan Merdeka Belajar sendiri dalam terwujudnya pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita melihat bahwa pendidikan yang berkualitas itu bagaimana memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga kompeten dan berkarakter. Ini sesuai dengan tujuan visi pendidikan yang di atas tadi, yaitu dengan profil pelajar Pancasilanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya melihat bahwa ada kompetensi dasar yang harus dikembangkan, ada karakter yang dikembangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Bapak Ibu kemarin sempat viral di beberapa media sosial yang dimana ada seorang guru yang dulunya dia adalah wali kelas, ya, wali kelas dari si anak ini. Ada dua anak yang satunya anak ini adalah pintar di dalam, selalu juara, selalu hebat di dalam prestasi akademiknya. Ada anak yang biasa-biasa saja, tetapi karakter inilah yang membedakan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, memang ini yang paling penting saat ini kalau kita melihat di satuan pendidikan kita, dari pendidikan kita secara keseluruhan, bahwa karakter ini yang harus kita bangun mulai saat ini dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kalau di dalam pendidikan kebijakan Merdeka Belajar bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, bagaimana kita memastikan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan itu itu bisa terjangkau dengan bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak tentunya. Inilah tujuan atau cita-cita besar dari Merdeka Belajar ke depan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau mari kita melihat sejenak bagaimana Merdeka Belajar itu. Nah, yang tadi dikatakan bahwa pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, yang dimana ditunjang oleh banyak pemangku kepentingan pendidikan. Yang tentunya di dalam pemangku kepentingan pendidikan ini tidak hanya sebatas guru saja, tidak sebatas sekolah saja, tetapi semua elemen di dalam pemangku kepentingan itu bekerja sama di dalam mewujudkan karakter dan kompeten dari peserta didik itu sendiri. Kalau kita bisa melihat ditunjang, ya, elemen pemangku kepentingan yang dimaksud adalah ada keluarga di situ, ada guru, ada institusi satuan pendidikan, ada dunia usaha, ada masyarakat di sekitar, dan masyarakat itu adalah organisasi penggerak perusahaan, teknologi dan edukasi, dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ada
ada dulu istilah bahwa kalau anaknya sudah diserahkan kepada sekolah, ya itu adalah tanggung jawab guru. Itu dulu, Bapak Ibu. Nah sekarang semuanya adalah mempunyai kepentingan di situ di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mencari bagaimana membangun karakteristik dari siswa itu sendiri. Jadi guru tidak bekerja sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah sebagai bagaimana nanti di dalam sehingga pendidikan berkualitas itu bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa ditunjang oleh pemangku kepentingan-kepentingan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pemerintah tadi sudah melalui Departemen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ya Bapak Ibu sudah mendengar tadi bagaimana kebijakan-kebijakan di dalam Merdeka Belajar itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang hormati, kalau kita melihat bagaimana sistem pendidikan kita, ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa di Peraturan Pemerintah Nomor 57 di tahun 2001, tentu evaluasi sistem pendidikan itu untuk meningkatkan pendidikan. Jadi layanan pendidikan itu dilakukan oleh satuan pendidikan, baik itu dari PAUD, perguruan tinggi. Nanti dari evaluasi sistem pendidikan itu ada asesmen nasionalnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dia juga dari tidak andil, yang mempunyai andil juga di dalam evaluasi sistem pendidikan itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan mandiri. Itu yang akan menjadi yang menunjang evaluasi sistem pendidikan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang diharapkan di dalam Merdeka Belajar ini adalah yang pertama, di mana sebelumnya adalah kalau belajar itu adalah sebagai kewajiban atau tugas, baik itu seorang guru maupun seorang siswa, ya. Nanti di Merdeka Belajar ini apa yang diharapkan? Yaitu belajar itu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Tentunya bagaimana caranya sehingga belajar bagi siswa, bagi belajar bagi peserta didik itu adalah belajar yang menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Tentu di sini dibutuhkan kompetensi seorang guru yang handal di situ. Yang tadi di mana guru itu diberikan kebebasan untuk mengajar sesuai dengan CP-nya, ya, dan sesuai dengan karakteristik atau fase siswa yang diajarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kalau kita melihat guru itu, kalau sebelumnya guru sebagai penyampai informasi dan pengetahuan, tapi kedepannya adalah guru ada fasilitator yang menginspirasi dalam kegiatan belajar itu sendiri. Nah, inilah sebagai tugas guru, bagaimana seorang guru itu adalah seorang fasilitator, bukan hanya sebatas penyampai informasi dan knowledge saja. Bapak Ibu sebagai fasilitator, tentunya Bapak Ibu sebagai guru adalah harus bisa ditiru, digugu dan ditiru, itu baik itu sikap, ya, baik itu knowledge-nya dan pengetahuannya. Nah, inilah sebagai tugas kita sebagai seorang fasilitator ke depan di dalam satuan pendidikan atau kepada siswa, agar sesuai perkembangan siswa itu sesuai dengan karakteristik atau CP yang diharapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kalau dulu di pemangku kepentingan, ya, bekerja dengan sistem sendiri, ke depan adalah pemangku kepentingan itu kita mengajak bekerja sama dengan dalam membangun karakteristik di satuan pendidikan atau karakteristik siswa di dalam satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa yang tadi disampaikan memang oleh Bu Dwi tentang bagaimana kebijakan-kebijakan di dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, tadi memang disinggung bahwa di satuan pendidikan itu diberi kebebasan untuk memilih apakah dia akan menggunakan K13 yang direvisi, atau kurikulum darurat secara sepenuhnya, atau
ya kurikulum merdeka ini. Itu adalah di satuan pendidikan itu sendiri. Namun untuk kurikulum satuan pendidikan ini memang sudah diterapkan mulai dari kelas 1 ya. Kelas 1 bagi sekolah-sekolah penggerak, bagi sekolah SMK di seluruh Indonesia, SMK yang ikut dengan pusat keunggulannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu mari kita sejenak apa sih yang dimaksud dengan kurikulum itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa kurikulum itu adalah jantung isi pendidikan. Jadi apa yang akan dipelajari oleh siswa itu sendiri itulah kurikulum. Ada yang mengatakan bahwa kurikulum itu adalah program pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa apapun itu, bahwa kurikulum itu adalah tidak ada yang secara spesifik mengatakan kurikulum itu adalah ini dan ini, tetapi masih bebas memberikan pengertian-pengertian yang sama. Namun di dalam komponen-komponen kurikulum itu secara umum adalah ada tujuan pembelajarannya, ada panduan pedagogiknya, dan panduan asesmen. Ini adalah kerangka komponen yang digunakan mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Tentu di kurikulum Merdeka Belajar ini adalah dititik beratkan kepada berdasarkan kebutuhan atau karakteristik siswa itu sendiri. Kalau kita melihat, kalau dari Keller mengatakan itu ada 4 komponen yang di dalam kurikulum itu sendiri. Ada tujuannya, ada konten yang dipelajari, ada metode yang digunakan oleh guru, dan ada evaluasinya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kalau kita melihat bahwa ada 2 hal utama pada kurikulum yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah kompetensinya dan bagaimana cara mewujudkan kompetensi itu sendiri. Nah, kurikulum itu sendiri bahwa core-nya adalah siswa. Nah, ada yang mengatakan bahwa kemerdekaan murid dalam belajar sebagai jantung di dalam pengembangan kurikulum sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih peran dan fungsi kurikulum itu sendiri? Ada tiga peran di dalam kurikulum itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana mewariskan nilai-nilai budaya masyarakat yang relevan dan dengan masa kini. Yang kedua adalah bagaimana mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu di masa depan itu adalah tujuan-tujuan yang diharapkan di dalam satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah bagaimana memilih sesuatu yang relevan sesuai dengan kontrol sosial. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah fungsi, sementara fungsi kurikulum bagi guru adalah bagaimana memandu dalam proses belajar siswa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang tentunya di dalam kurikulum itu adalah, kalau saya mengingat adalah apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, mengatakan bahwa didilah anakmu sesuai dengan zamannya. Tentunya kurikulum begitu juga dengan kurikulum, ya Bapak Ibu. Dari zaman ke zaman tidak mungkin kita akan mempertahankan kurikulum yang dari tahun 80-an yang kita bisa gunakan sampai saat ini. Tentu harus ada perubahan-perubahan yang sesuai dengan pengembangan zaman yang saat ini. Itulah bagaimana kenapa kurikulum itu harus berubah-berubah, yang tadinya ada ke-13 ya, ada kurikulum darurat, sekarang ada namanya kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat saat ini adalah alasan bagaimana perubahan kurikulum itu sendiri. Kalau kita melihat bahwa kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental, sosial emosionalnya itu adalah ada kecenderungan, ya, ada perubahan-perubahan di situ. Nah, inilah yang mendasari kualitas literasinya, ya, kualitas literasi kita di Indonesia, terutama apalagi kami di Lombok itu masih minim literasi kami. Itu juga numerasinya. Nah, kalau kita melihat begitu juga dengan kesehatan mental, ada yang
sosial emosional, kita melihat ada bagaimana sosial emosional siswa, ya, ada yang tawuran antara siswa dan siswa, antara guru dan guru, itu yang menjadi titik berat di dalam pengembangan kurikulum ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dari melihat bagaimana alasan-alasan perubahan kurikulum itu, mungkin di sini adalah mengapa kurikulum itu perlu diadaptasi. Perlu ada perubahan di dalam sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya mari kita melihat sejenak, tadi disampaikan oleh Bu Dwi, itu adalah bagaimana kurikulum itu, dasar-dasar perubahan kurikulum itu ada dari standar, ya kompetensi minimal, ada standar isi, ya, ada standar proses dan standar penilaian di situ yang disampaikan. Bapak Ibu, tentunya di dalam proses pembelajaran dan dengan paradigma baru kurikulum Merdeka ini ada memuat, pertama adalah program intrakurikulernya. Yang kedua adalah ekstrakurikulernya, dan terakhir adalah harus memuat profil pelajar Pancasila yang tadi yang sesuai dengan visi misi visi misi pendidikan Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita melihat bagaimana sih struktur kurikulum Merdeka itu. Yang pertama adalah program intrakurikulernya. Intrakurikuler ini yang dimaksud adalah yaitu yang berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya selain mata pelajaran wajib. Misalkan ada muatan lokalnya atau muloknya di situ. Jadi di dalam satuan pendidikan itu ada bebas memilih membuat intrakurikulernya. Misalkan ada bahasa Arab, bahasa Inggris, ya. Misalkan ada bahasa daerah di situ. Itu bebas untuk menentukan intrakurikulernya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini adalah tujuannya adalah mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Yang tadi disebutkan misalnya fase A, fase B, sampai dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti akan fase ini kemana saja, yang dimaksud dengan fase A siapa saja, tingkat mana saja yang bisa disebut dengan fase A, fase B, dan fase C. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kedua adalah bagaimana program ekstrakurikulernya. Ini disesuaikan dengan kapasitas dan minat karakteristik siswa kita yang di satuan pendidikan. Misalkan di situ ada karakter yang sebelumnya memang tidak ada karakter, tetapi karena banyak di situ karakteristik siswa yang ingin karate, ya tentu bisa membuat ekstrakurikuler dari karate misalkan. Tidak mesti harus ada pramuka, PMR, dan yang lain. Jadi harus ada tambahan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik peserta didik atau murid atau siswa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa yang ketiga adalah ada proyek penguatan profil Pancasila yang dimana terdiri dari 7 elemen ini yang harus bisa dikembangkan. Yang pertama adalah gaya hidup bebas, gaya hidup yang berkelanjutan, Bapak Ibu. Ini adalah tema-tema di dalam profil pelajar Pancasila yang di awal tadi. Itu ya, temanya ini adalah gaya hidup bebas, gaya hidup berkelanjutan, ya, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raga, suara demokrasi, ya, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, ya, dan kewirausahaan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah dalam tema-tema ini untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila, yang mana nanti tentunya yang tadi disampaikan adalah kalau proyek profil pelajar Pancasila ini waktunya adalah yang diambil adalah 20-30% dari jam mata pelajaran, atau apakah dia akan integritas dengan mata pelajarannya atau menggunakan waktu lain di dalam pengembangan proyek penguatan profil ini, atau memberi ruang-ruang lain untuk
pengembangan ini itu nanti terserah dari satuan pendidikannya untuk mengembangkan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kalau kita melihat bagaimana profil kekuatan pelajar Pancasila yang tadinya yang di dalam 6 dimensi harus 6 dimensi ini harus dikembangkan ke dalam 7 tema yang tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kalau Bapak Ibu di sekolahnya adalah sekolah penggerak di angkatan 1 dan 2 sudah mulai menerapkan ini, Bapak Ibu. Yang tadinya ada sekolah secara mandiri, pengembangan secara mandiri di kurikulum Merdeka ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di struktur kurikulum juga ada namanya asesmen yang tadi disampaikan, ada asesmen sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran, Bapak Ibu. Yang berikutnya ada yang alokasi waktu yang tadi dalam pengembangan profil pelajar Pancasilanya atau bentuk dalam pembelajarannya, Bapak Ibu, ada tiga jenis ya, ada 3 bentuk di dalam model reguler yang biasa disebut di dalam pengembangannya. Apakah di dalam model reguler ini mengembangkan profil pelajar Pancasila ini integris bersanding dengan mata pelajarannya ya, atau model blok nantinya, atau model kolaborasi antara model reguler dan model blok. Bapak Ibu yang saya hormati, misalkan di dalam model blok itu bahwa kalau kita melihat bahwa ke depan itu yang kalau di SMP ya Bapak Ibu sudah IPA dan IPS itu menjadi satu. Nah, jadi ada mata pelajaran IPAS namanya. Jadi IPA dan IPS itu digabung menjadi satu. Apakah misalkan di IPA itu diajarkan 3 bulan pertama dan 3 bulan berikutnya adalah IPS. Itu salah satu model blok, Bapak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang struktur kurikulum berikutnya adalah ada perangkat ajar. Perangkat ajar yang dulu yang dikatakan ada RPL-nya, ya, RPS-nya. Sekarang perangkat ajar itu adalah bentuknya modul ajar, ada modul project tadi untuk project penguatan profil Pancasilanya, ya, ada buku non teks dan video dan media cetak, ini yang dimaksud dengan perangkat ajar. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Mungkin nanti bisa dipersingkat atau dipercepat, Pak. Oke, siap. Liamnya. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat bahwa ini adalah yang tadi saya sampaikan, itu adalah kebebasan satuan pendidikan di dalam mengembangkan kurikulumnya yang disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, apa sih prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan atau kurikulum Merdeka ini? Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, ya, kontekstual, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang tadi yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah sebagai core utama di dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan yang tadi, yaitu dari mengacu pada penyusun visi misi dan tujuan satuan pendidikan itu adalah profil pelajar Pancasila ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di dalam pengembangan kurikulum itu sendiri adalah ada yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah tujuan pendidikan, profil pelajar Pancasilanya, standar kompetensi lulusan, ya, SKL-nya, ke standar isi dan standar. Bapak Ibu, ini semua ini adalah ditetapkan, yaitu CP tadi disampaikan oleh Bu Dwi, itu adalah melalui peraturan pemerintah atau ketetapan pemerintah tadi, yaitu ditetapkan oleh Balai Capaian Pembelajarannya. Nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan adalah penyusunan visi misi satuan pendidikan konteks kebijakan lokal, dan ini yang diterapkan oleh satuan pendidikan adalah di dalam penyusunan visi misi satuan pendidikan dan konteks kebijakan lokal. Begitu dengan kurikulum operasionalnya satuan pendidikan dan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu sedikit ya saya akan lompat ya. Nah, Bapak Ibu yang tadi disinggung oleh CP
ya tadi yang saya Bapak Ibu di fase itu adalah kalau kita melihat fase ya Bapak Ibu ini adalah fase-fasenya. Kalau di PAUD ya fase fondasi ada TKB, kalau fase A di SD jenjang SD itu ada fase A, fase B dan fase C. Ya. Bapak Ibu kalau di fase A itu ada kelas 1 sampai kelas 2, fase B adalah kelas 3 sampai kelas 4, ya. Fase C adalah kelas 5 dan kelas 6 sampai kelas 6. Dan kalau di tingkat SMP, Bapak Ibu itu disebut dengan fase D. Dan jenjang SMA adalah fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Ini yang tadi yang saya janjikan. Dan kalau untuk SLB itu adalah fase A itu untuk umur tahun, ya fase B untuk kurang lebih 8 tahun, fase C adalah usia mental 8, ya Bapak itu fase B, fase C, dan fase D itu adalah kurang lebih dari 9 tahun usia mentalnya Bapak Ibu yang dilihat bukan usia umurnya tetapi usia mentalnya yang sesuai. Nah, ada fase E itu adalah usia mental 10 tahun dan fase F adalah begitu dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati bahwa yang tadi bahwa nanti di standar satuan pendidikan yang tadi disebutkan standar seperti lulusan, itu standar isi itu adalah proses dan penilaian itu digolong menjadi proses dan ada output dan proses dan input. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat nanti ada model yang tadi ada output, proses dan input, ini nanti yang akan Bapak Ibu kembang di dalam satuan pendidikannya. Ada dimensi A, dimensi B, sampai dengan dimensi E. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang tadi disinggung oleh Budi tentang plafon teknologi, yaitu tentang ada beberapa di kurikulum Merdeka ini. Tentu Bapak Ibu yang tadi disampaikan itu adalah Bapak Ibu harus mempunyai untuk mengakses plafon teknologi harus mempunyai akun belajar ID yang Bapak Ibu daftarkan bisa dari satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucap, ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya berharap Bapak Ibu ada sedikit peningkatan pengetahuan informasi yang saya sampaikan ini adalah tambahan informasi yang tentunya bisa menjadi tambahan informasi ke depan bagi kita. Bapak Ibu terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, semoga belajar kali ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Oke, terima kasih. Baik. Pak Suwardi. Ya. Terima kasih Pak Haryadi Ahmad dari Universitas Pendidikan Mandalika selaku fasilitator. Ya, memang tentu materi tadi memang sangat bermanfaat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bisa kembali lagi untuk mempelajarinya nanti. Dan untuk informasi semua administratif ataupun semua hal yang berkaitan dengan administratif kelas akan kami bagikan melalui WA Group ataupun link Telegram yang sudah Bapak Ibu bergabung. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung di link tersebut, Bapak Ibu bisa silahkan untuk bergabung. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi, terkait dengan kegiatan ini, untuk diketahui, kegiatan ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 6 Juli 2022, yang sudah jadwalnya sudah kami share kepada Bapak Ibu melalui link Telegram dan WhatsApp Group. Dan kita masih ada sekitar 10 menit. Kita ingin berbincang ataupun berdiskusi dengan Bapak narasumber yang tentunya sudah berpengalaman dalam dalam praktek ataupun bagaimana melihat di lapangan itu seperti apa, seperti itu. Sedikit saya ingin bertanya ataupun ingin konfirmasi. Ada beberapa saya rekam tadi di live streaming YouTube Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaan. Silahkan, masih ada sekitar 10 menit. Saya akan rangkum pertanyaan Bapak Ibu. Dan tadi sepanjang Pak Haryadi tadi sudah menyampaikan materi, ada satu pertanyaan yang saya rangkum Bapak.
Kalau merdeka identik dengan oke, bebas gitu ya, bebas berekspresi, bebas mau yang milih ini, milih itu, ataupun berdasarkan kemampuan dan minat ataupun bakat, it's okay. Itu yang mungkin secara tradisional kita berpikir kalau merdeka ini, merdeka belajar, ya seperti itu. Lalu di mana konsep disiplin? Konsep disiplin dalam penerapan merdeka belajar ini, karena memang generasi sekarang gitu ya, ada muncul generasi stroberi istilahnya. Memang generasi ini adalah generasi yang sangat penuh dengan kreativitas, penuh dengan multi talenta, tapi memang sangat rapuh gitu ya. Ketika ada cobaan sedikit down, memang kreatif, tapi sedikit saja kena masalah ataupun dinamika, dia akan lembek gitu. Nah, beda dengan mungkin generasi-generasi zaman 80-an, di sana ada sangat tinggi disiplinnya. Sedikit saja salah dulu mungkin kena rotan gitu ya. Nah, sekarang gimana memadukan antara ini ataupun pada posisi mana disiplin itu pada kurikulum merdeka? Silakan Pak Haryadi, bisa ditanggapi. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Dokter. Memang ini pertanyaan ini bukan kali ini saja yang disampaikan ke saya dan teman-teman. Ini adalah pertanyaan yang sama ya Bapak Ibu. Pertanyaan ini, lalu disiplinnya di mana? Di mana letak disiplin dari merdeka ini? Tentu Bapak Ibu kita melihat bahwa di dalam kedisiplinan, misalkan di dalam konsep kedisiplinan merdeka belajar ini adalah terletak pada pengembangan fase itu sendiri. Di dalam pengembangan fase ini tentunya Bapak Ibu bukan karena ini disebut dengan merdeka, kurikulum merdeka lalu last control ya. Jadi tidak ada kontrol sama sekali di dalam proses pembelajarannya, itu tidak sama sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran memang kalau kita melihat kurikulum merdeka ini adalah terletak pada fase. Intinya bahwa di merdeka itu bukan sekali bebas sama sekali, tidak, tetapi di dalam proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru adalah bagaimana melihat karakteristik dari fase-fase itu sendiri. Misalkan si A pada materi literasi misalkan dia belum, misalkan dia itu kelas 7 SMP misalkan. Misal kalau dia tidak lulus, tidak sampai pada KKM-nya yang tadi, yang minimalnya yang tadi belum sampai, maka ada pengayaannya, ada pengulangan yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Jadi siswa itu dituntut untuk belajar secara mandiri sebenarnya, banyak belajar secara mandiri di dalam proses pembelajarannya, sehingga nanti akan tercapai ketuntasan minimalnya. Ketuntasan minimal ini yang menjadi dasar seorang guru di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam proses pembelajaran bahwa misalkan si A berbeda dengan si B dalam proses pembelajarannya, yang satunya misalnya di fase A, proses pembelajarannya si A itu kurang, sementara si B sudah melampaui. Boleh si B ini naik fase itu di dalam proses pembelajarannya, ya Bapak Ibu, boleh dia akan loncat ke materi pembelajaran yang lain. Itu yang dimaksud dengan merdeka di sini. Jadi tentunya di dalam proses pembelajaran juga bukan berarti tidak ada kontrol atau tidak ada kedisiplinan sama sekali. Jadi bukan dilepas begitu saja seorang siswa di dalam proses pembelajarannya. Tentu di dalam proses pembelajaran ini seorang guru dituntut untuk melihat per individu di dalam proses pembelajarannya. Ini tidak dipukul rata di dalam proses pembelajaran. Justru di sini seorang guru harus mempunyai kecakapan untuk melihat per individu dari siswa itu bagaimana tingkat perkembangannya.
perkembangan literasinya misalkan, atau numerasinya, ya, atau perkembangan satu materi atau satu materi di dalam proses pembelajarannya. Itu, Pak Suwardi. Baik, terima Ya. kasih Pak Haryadi Ahmad terkait dengan tadi posisi disiplin, gitu ya. Lalu itu kalau kita melihat dari proses pembelajarannya. ya, baik. Saya ingin berlanjut kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting. Silahkan saya Ibu Aminatun Hasanah yang sudah raise hand di Zoom meeting. Saya persilakan Bu Aminatun, bisa dibuka mic-nya. Ya. Silakan Bu Aminatun. Oke, belum bergabung. Ibu Imas Maisaroh, saya persilakan Bu Imas. Masih belum bergabung juga. Masih, ya? Saya lihat di kolom chatting, Bapak Ibu. Kolom chatting YouTube. Lalu bagaimana posisi ini? Penerapan dari strategi ataupun model, kemudian media, dan penerapan pembelajaran yang ada di kelas ataupun proses pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Yang mana ataupun apa saja yang harus ditingkatkan oleh guru pada kurikulum Merdeka Belajar ini, Pak Haryadi, sepengalaman ataupun di aplikasi di lapangan. Di lapangan. Oke, di mana sih letak kalau cara model itu nanti akan ada pemateri yang lain ini. Ini tentang bagaimana di bahan ajar itu dikupas tuntas tentang bagaimana model-model pembelajaran. Tentu Bapak Ibu sedikit gambaran bahwa di dalam proses pembelajarannya, ya, tentu ada di sini ada tidak lepas dari proses pembelajaran yang disebut dengan learning approach-nya. Bagaimana pengembangan proses pembelajaran itu berdasarkan pada siswa itu sendiri. Nah, untuk tahapan-tahapan pembelajarannya nanti kan ada pemateri berikutnya yang akan mengupas habis di situ. Mengupas tuntas bagaimana model pembelajaran yang dilakukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Haryadi Ahmad untuk materi dan diskusinya pada sore hari ini, sangat menarik, dan tentu kita sebagai sivitas akademika ataupun para guru, dosen, dan Bapak Ibu yang hadir di workshop nasional kali ini, memang harapannya adalah bagaimana kita sebagai insan pendidikan melihat pendidikan kita semakin bagus, melihat putra-putri kita menjadi insan yang lebih baik dan positif tentunya. Itu harapan. Karena apalagi kita sudah, sekaranglah kita merasakan kalau kita jadi orang tua seperti ini, wah anak saya sebagaimana di sekolah, kemudian pendidikannya seperti apa, mau jadi apa ke depan gitu. Kalau lalu akhlak-akhlaknya seperti apa, itu yang memang ada di benak pikiran para pendidik, khususnya memang orang tua juga nanti. Nah, jadinya memang diperlukan kesinambungan ataupun interaksi antara guru, kemudian lingkungan, lembaga pendidikan, orang tua, itu harus bersinergi dengan baik. Itu semuanya pada prinsipnya harus mempunyai sinergi, dan tidak diserahkan kepada guru saja. Kalau dulu kalau kita udah diserahkan oleh orang tua ke guru, itu udah tanggung jawabnya guru. Tetapi sekarang itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, itu dari keluarga, dari sangat benar sekali, dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu juga yang hadir pada sore hari ini, yang mana tentunya semoga materi ataupun apa yang kita diskusikan pada sore hari ini berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Untuk sekedar informasi dan salam kenal dari kami, dari Guru Inovatif Indonesia, kami dari Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia yang memang memiliki brandingnya adalah Guru Inovatif Indonesia. Bapak Ibu bisa cek kegiatan-kegiatan kami di website, ataupun Bapak Ibu bisa coba untuk browsing di HP ataupun laptop Bapak Ibu. Kami dari Guru Inovatif Indonesia bisa dilihat di websitenya di guruinovatifindonesiaa.com, yang
banyak mengadakan kegiatan seperti ini yang dalam 1 bulan Bapak Ibu juga bisa melihat kegiatan-kegiatan yang lain. Kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan kelas virtual, kemudian ada kelas eksklusif, kegiatan ataupun di penerbit buku yang sudah memiliki IKAPI, dan juga kami juga mengelola beberapa jurnal yang hampir sekitar 20 jurnal nasional yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk publikasi. Dan setiap bulan kami mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini dan seperti kelas bimbingan. Nah, bimbingan kami membimbing Bapak Ibu dari awal sampai dengan akhir terkait dengan membuat laporan, membuat buku, dan mempublikasi jurnal ilmiah. Nah, itu semua silahkan Bapak Ibu bisa cek di website kami. Dan terima kasih Bapak Haryadi Ahmad atas materi dan atensinya pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu dan bisa berdiskusi kembali dengan topik-topik yang lebih menarik. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita masih ada hari berikutnya dengan Ibu Dr. Noni dan Ibu Dr. Rosita yang akan membahas seperti yang disampaikan tadi terkait dengan perangkatnya seperti apa nih. Ya. Perangkat pembelajaran dari kurikulum ini, modulnya seperti apa, kemudian kalau tidak ada RPP gimana dong modelnya, model modul ataupun ya tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Itu akan kita diskusikan pada hari berikutnya, dan dengan Ibu Rosita juga, ada Ibu Dr. Rosita, beliau adalah juga selaku fasilitator penggerak yang akan membahas terkait dengan project based learning yang memang lebih spesifik bagaimana pembelajaran berbasis karya ataupun inovasi gitu ya. Baik, itu informasi dari kami, dan semua Bapak Ibu untuk link presensi dan lain sebagainya akan kami update melalui WA group ataupun melalui Telegram nanti. Kami akan update sepenuhnya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu tetap bisa menyimak dan Bapak Ibu tetap bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini, karena memang kegiatan ini kami bekerja sama juga dengan beberapa universitas dan tentunya melalui Kementerian Pendidikan dan Ristekdikti. Lalu saya sebagai moderator pada sore hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haryadi Ahmad dan Bapak Ibu dari Kementerian, gitu ya, dan Bapak Ibu selaku peserta. Kita akan bertemu pada hari besok di jam yang sama. Jangan lupa Bapak Ibu, dan tetap bersemangat, kita sama-sama belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.